Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Timnas Garuda kita takluk dari Irak dengan 1-3. Ini mengulangi kekalahan sebelumnya ketika di Piala Dunia. Di grup F zona Asia kita kalah dengan 5-1 di Basra. Dan lagi-lagi upaya kita untuk menjegal Irak. Paling tidak menahan imbang mereka sesuai dengan target yang diberikan oleh pelatih kepala Sintayong. Bermain imbang. Gagal kita dapatkan. Upaya kita setelah tertinggal dengan 1-0 ketika Irak membuat gol lewat Muhammad Ali. Dan pada menit ke-37 Marcelino bisa menyamakan kedudukan 1-1. Gol penyeimbang ini tidak cukup. Tidak mampu untuk meningkatkan motivasi kita. Atau bagaimana semangat juang dari pemain-pemain kita untuk mempertahankan itu. Menghindari dari kekalahan melawan Irak. Dan akhirnya kita harus mengakui kita kalah dengan 1-3. Sebenarnya peluang untuk bermain imbang terbuka memang. Sayang saja di gol kedua itu yang dibuat oleh Osama Rashid, ini pemain yang sama yang mencetak gol sebelumnya di Basra. Ini sedikit berbau offside, ya, agak kontroversial juga. Sebelum proses gol itu jadi ya, di awal itu ketika serangan Irak itu ada, jelas sekali kalau bisa kelihatan salah satu pemain Irak tertangkap dalam posisi offside. Tetapi VAR tidak membatalkan ini, atau setidaknya wasit datang ke pinggir lapangan. Biasanya kan bisa dilihat di TV, diulang-ulang lagi untuk bisa memastikan apakah ini offside atau tidak sebelum gol itu terjadi ya, di awal dulu ya. Tapi akhirnya terus play on dan diakui ini gol dari Irak untuk 2-1. Ini terjadi di penghujung babak pertama, ketika waktu normal itu selesai 45, ada 6 menit tambahan. Dan di 6 menit itulah terjadi gol yang menyakitkan ini. Kalau tidak ada gol ini ya 1-1 di babak pertama mungkin berbeda hasilnya. Babak kedua kita akan lebih bermain lebih bagus, lebih oke. Tapi tertinggal dengan 1-2. Memang kita coba untuk bisa bermain babak kedua tapi tidak cukup memang buat kita. Apalagi setelah Ivar Janner keluar, ya kan Bagot keluar, ya. Kemudian Rafael Struijk juga ditarik keluar, kan ada pergantian pemain yang dibuat oleh STY memang. Coba untuk mengubah tapi ini sulit memang. Ya. Witan masuk dengan ditariknya Asnawi. Menarik ke belakang Yakob Sayuri. Pemain yang sangat bagus. Gol dari Marcelino itu karena keberanian penetrasi yang dibuat oleh pemain PSM Makassar ini. Dari sisi kanan. Dia masuk melewati pemain Irak. Ya. Dan memberikan umpan terukur terhadap Marcelino yang berdiri bebas. Dan Marcelino bisa menaklukkan ya penjaga gawang Hasan untuk menyamakan 1-1 ini. Sebenarnya kalau pergantian itu terjadi dengan Sandi yang masuk katakannya. Sandi memang oke masuk ketika Ridho keluar. Tapi kalau Asnawi ditarik keluar dan Sandi lebih dulu tetap mempertahankan Yakob di depan, ini agak lebih bagus karena Yakob lebih berani, lebih cepat untuk masuk ya ke daerah pertahanan lawan. Tapi itu memang keputusan dari STY dengan Witan memasukkan dan Yakob ditarik ke belakang. Nah di belakang ketika Elkan Bagot keluar memaksa Justin Hapner itu yang bermain di gelandang bertahan itu turun ke belakang untuk mendampingi Jordi. Ridho juga mengalami masalah dan tarik keluar dan Sandi masuk untuk membentuk 3 pemain belakang. Di sini sementara posisi tengah itu diambil Ricky Kambuaya dan Mark Locke. Rafael Struijk ditarik keluar, Dimas yang masuk. Itu kan perubahan yang ada yang terjadi di babak kedua. Tapi memang kalau bicara di sektor tengah, kita tidak jalan. Kenapa? Karena tidak sekuat di babak pertama ketika Justin dan Ivar masih bermain di sana. Ini menyulitkan juga pemain-pemain Irak sepanjang babak pertama. Tapi memang kita butuh kreator di tengah, itu tidak kelihatan sama sekali. Dan kalau dari sini memang kita butuh memang Tom Haye. Makanya lebih cepat untuk dia dinaturalisasi bagus. Karena kita butuh pemain seperti dia. Punya visi yang bagus. Aliran bola passing-passing yang baik. Orang bisa nahan bola dengan tidak panik ketika di pressing oleh lawan. Karena kelihatan sekali. Pemain-pemain kita cepat hilang bola ketika di pressing oleh pemain-pemain Irak. 1-2 sentuhan. Sentuhan berikutnya langsung hilang. Lepas. Kedua. Kita kalah dalam body charge dengan pemain-pemain Irak. Selalu kalah dalam duel-duel dengan pemain-pemain Irak. Nah, gol ketiga yang dibuat oleh Aiman Hussein itu kelihatan sekali ketika Ridho lompat bersama-sama kalah di dalam body charge sehingga bola bisa jatuh di depan kaki Aiman Hussein dan dia melepaskan tembakan
keras menaklukkan Hernando Ari. Ini kelihatan sekali memang bahwa kita kalah di sini. Dan dari semua aspek memang statistik itu mengatakan kita hanya satu on target. Satu-satunya on target itu didapat dari Marcelino, gol Marcelino itu. Dari 8 percobaan menembak yang dilakukan pemain-pemain kita. Bagaimana dengan Irak? Irak ada 15 percobaan menembak. Mereka bisa mendapatkan ada 5 on target. 3 di antaranya menghasilkan gol. 66% penguasaan bola dan kita hanya 34%. Tapi lihat cara Irak bermain. Ketenangan mereka, passing-passing mereka itu baik sekali. Dan itu yang saya bilang, mereka wajar memenangkan pertandingan ini. Ya, sekali lagi kita harus bisa mengakui itu. Ya, bahwa Irak pantas untuk bisa mengalahkan kita dan mereka mendapatkan 3 poin. Sementara kita itu ada di posisi paling bawah di grup D ini. Karena kita walaupun punya min 2 sama seperti Vietnam, kita hanya memasukkan 1 kemasukan 3. Vietnam memasukkan 2, yang dilihat memasukkan. Walaupun kemasukan 4. Vietnam ada di posisi ketiga. Irak di posisi kedua Irak, sama poin dengan Jepang. Tapi Jepang memasukkan 4, kemasukan 2. Irak memasukkan 3, kemasukan 1. Jadi masih ada Jepang. Poin mereka sama 3. Jadi itu, tugas kita berikut tidak mudah melawan Vietnam. Tanggal 19 nanti. Karena Vietnam kalau melihat mereka bermain melawan Jepang, ini luar biasa mereka bermain. Sempat membuat Jepang kerja keras. Ini yang menjadi tantangan buat STY. Vietnam bermain dengan Spartan, dengan baik sekali. Mereka sempat unggul 2-1 sebelum disamakan lagi oleh Minamino. Dan saya pikir ini duel menjadi harga diri buat kita dan juga bagi Vietnam. Karena sama-sama ingin menang. Kita ingin menang, Vietnam ingin menang. Vietnam berharap menang dari kita karena mereka pertandingan terakhir melawan Irak. Mereka tentunya menyaksikan pertandingan kita melawan Irak ya semalam. Dan bagi Philippe Rosier, pelatih mereka sudah bisa melihat bagaimana cara menghadapi kita, menaklukkan kita. Demikian juga dengan mereka ingin melihat bagaimana untuk bisa menggagalkan Irak. Karena pertandingan terakhir mereka dengan Irak, kita yang agak sulit. Setelah kalah lawan Irak, Vietnam menunggu dan terakhir Jepang. Itu yang membuat bahwa untuk maju ke babak 16 besar dengan kekalahan ini sangat berat, tipis sekali. Kendati pun kita menang melawan Vietnam belum tentu. Hanya dengan 3 poin karena Jepang menunggu kita. Kalau bisa melihat STY sendiri mengakui bahwa level mereka memang jauh di atas kita. Jepang itu lebih bagus jauh dibandingkan dengan Irak. Ya, jadi ya wajar kalau Jepang diunggulkan, difavoritkan di turnamen ini dan mereka bisa mengalahkan kita walaupun pertandingan belum dimulai. Kita bicara secara realistis kalau melihat penampilan kita dengan Irak. Kalau kita bermain imbang, nah ini ada peluang buat kita. Enak buat pemain-pemain kita untuk menghadapi Vietnam. Tapi tidak mengapa, tetap semangat buat Marcelino dan kawan-kawan. Karena kalau kita bisa menang melawan Vietnam, kita tentunya akan berjuang habis-habisan melawan Jepang. Bolehlah Jepang diunggulkan, difavoritkan. Tetapi lihatlah bagaimana Vietnam bermain dengan Jepang, memberikan perlawanan. Kita juga masih bisa, tapi harus bisa mengalahkan Vietnam. Sekali lagi, tidak mudah, tidak gampang dengan mengalahkan Vietnam. Kalau melihat dari pertandingan kita yang banyak kehilangan bola tadi melawan Irak, dalam hal perpindahan bola juga dari kaki ke kaki yang dimainkan oleh pemain-pemain kita itu hanya 315 kali sentuhan. Kalah jauh dengan Irak yang hampir mencapai 600 kali sentuhan. Dari sini kan kelihatan bagaimana ball position mereka yang tinggi dengan 591 kali mereka melakukan perpindahan. Ini sangat tinggi buat Irak kalau bisa dikatakan sini. Sama-sama sebenarnya kalau untuk bicara di corner kick ya ada 4 Indonesia 4 dan Irak 4 di sini. Dan kita harus memang belajar banyak kalau melihat dari pertandingan ini. Dan STY lagi-lagi harus bisa mengevaluasi apa yang dia tampilkan menghadapi Irak untuk pertandingan melawan Vietnam. Karena apa yang ditargetkan juga oleh STY untuk bisa lolos ke 16 besar sekarang dengan kekalahan ini nampaknya berat. Sangat sulit untuk bisa dikatakan di sini. Walaupun tetap bola itu bulat, orang bisa mengatakan apapun bisa terjadi, tapi kita memang harus tidak kalah melawan Irak. Baru peluang itu terbuka. Tapi dengan kekalahan ini berat. Sekali lagi berat. Namun tetap harus semangat. Tidak boleh patah semangat. Ya, harus terus bisa berjuang bagi tim nasional kita. Karena masih ada 2 pertandingan di depan. Kita tunggu melawan Vietnam dalam pertandingan tanggal 19. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.